Saya izin untuk merekod ya Bapak Ibu, Ibu-ibu untuk dokumentasi. Ya, jadi setelah kita masuk ke jurnalnya akan seperti ini bentuknya untuk masuk ke website itu. Ya, silakan Pak. Oke. Oke, kemudian langsung diklik register. Diklik register. Nanti kalau kira-kira saya kecepatan, mohon untuk minta diulang gitu ya. Oke, apakah sudah masuk ya di bagian register ya? Oke, kalau sudah username, jadi username-nya ini, nah kalau saya, nama saya kan Jerry Araiku, jadi saya pakainya Jerry Araiku kalau punya saya yang sudah ada. Jadi tidak boleh pakai spasi, tidak usah pakai angka, maksudnya tidak ada huruf besarnya. Jadi username itu cuma memuat huruf kecil, angka, dan juga underscore. Jadi kalau bukan email yang masuk di sini ya Bapak Ibu, jangan masukin ini email, jangan masukin email. Jadi namanya saja. Misalkan saya akan bikin baru. Nah ini. Saya masukinnya namanya Azer Roland. Terus passwordnya terserah Bapak Ibu saja, passwordnya yang mudah diingat saja. Setelah itu baru diulang lagi passwordnya. Ya, sudah ya. Oke, kemudian kita masukkan kode yang ada di sini. Sesuaikan huruf besar sama huruf kecilnya. Jadi kalau misalnya di sini B besar, berarti harus B besar juga. Jangan B kecil. B, H, berbeda-beda mungkin setiap layarnya. Oke, kemudian salutation tidak usah diisi. Jadi yang kita isi itu fokuskan di yang ada tanda bintangnya saja. First name, nama pertamanya apa? Nama depan. Kalau saya misalnya Jerry tadi, berarti Jerry nama depannya. First name-nya karena saya pakai punya Eka Nanda Azerolan, maka saya tulis nama pertamanya Eka. Kemudian nama tengahnya kalau ibu-ibu semuanya namanya cuma dua saja, berarti nama tengahnya kosong kan? Langsung ke nama akhirnya. Tapi kalau misalnya hanya ada satu kata, maka first name sama last name-nya sama. Di sini saya isi dulu punya saya. Nah, misalkan namanya cuma Elika, misalkan. Berarti first name-nya itu Elika, last name-nya juga Elika. Jadi namanya Elika. Kalau misalnya dua kata, misal Elika Kurniadi, maka first name-nya Elika, last name-nya Kurniadi. Selebihnya sama saja seperti ini. Karena saya punya 4 kata, Eka Nanda Azer Roland, maka first name-nya atau nama depan Eka, nama belakangnya Roland, nama tengahnya Nanda Azer.
Dan ini berlaku untuk semua jurnal yang menggunakan sistem OJS 2. Ini pakai OJS 2. Oke, sudah ya. Inisialnya tidak usah. Kalau mau pakai inisial boleh. Kalau saya Jerry Araiku berarti JA tapi saya kosongkan saja karena tidak ada tanda bintang. Gendernya ini jenis kelaminnya laki-laki, perempuan atau lainnya. Saya di sini ketik yang M atau laki-laki. Oke, kemudian affiliation ini adalah institusi tempat ibu-ibu bekerja. Jadi kalau saya di Universitas Sriwijaya, maka saya tulis Universitas Sriwijaya. Kalau misalnya ada dari SMP mana atau SMA mana, silahkan tulis di sini nama sekolahnya. Oke, kemudian email. Nah, ini masukkan alamat email Bapak Ibu yang aktif, email aktif yang sering digunakan. Kalau saya masukkan, bentar saya copy dulu. Nah, ekananda.azerolan12. Kemudian confirm email, masukin lagi. Oke, kalau sudah, ORCID ID-nya dikosongkan saja. Ini kalau misalnya Bapak Ibu udah punya ORCID ID, URL kosongkan. Phone, kalau bisa diisi nomor teleponnya, supaya kalau misalnya emailnya tidak masuk, maka editor bisa mengirimkan langsung lewat WA atau SMS. Oke, fax-nya tidak usah diisi. Mailing address-nya alamat, boleh diisi, boleh tidak. Kalau saya tidak usah saja. Karena sudah ada email. Kemudian bio statement-nya tidak usah. Confirmation-nya diklik. Jadi send me confirmation email. Jadi nanti akan di email username sama password yang sudah kita bikin tadi. Kemudian working language-nya, Bapak Ibu pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dua-duanya boleh. Atau pilih Indonesia saja, boleh. Atau Inggris saja, boleh. Tapi saya klik dua-duanya saja. Nah, kemudian register as author. Jadi Bapak Ibu sebagai penulis di sini posisinya. Kalau ini sudah diklik, maka kita bisa langsung register. Klik register yang ada di sini. Nah, sudah dapat. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah punya email. Sudah punya akun, sorry. Sekarang Bapak Ibu sudah punya akun. Nah, di sini di save. Untuk bisa memasukkan artikelnya. Bagaimana Bapak, Ibu-Ibu sudah semua ya? Sudah sampai sini ya tampilannya? Mikrofonnya pada mati semua. Oh, nggak bisa baca chat ya? Pak Jerry, Ya? linknya bisa dikirim ke WA aja, enggak? Oh, linknya? Iya. Oke, sebentar. Lemot, Pak. Oh, oke. Iya. Sebentar ya. Nah, itu sudah ada di grup WA. Nah, jadi error. Ya. Error. Di grup WA, sudah di grup WA. Nanti kalau misalnya ketinggalan, ini kan sudah direkam. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube. Nanti silahkan saja dilihat lagi, jadi bisa diulang lagi.
Nah, untuk siapa ini? Ibu Cairwati, passwordnya do not match, berarti password yang pertama sama repeat passwordnya itu mungkin ada salah ketik Bu salah satunya. Jadi nggak sama. Password dan repeat password itu harus sama. Jadi misalkan kayak saya tadi, contohnya yang sederhana saja 1 2 3 4 5 6 misalnya. Jadi yang repeatnya juga 1 2 3 4 5 6. Nanti tinggal kalau misalnya mau ganti lagi bisa diganti lagi nanti itu. Yang ini kan tulis lagi. Oke, lanjut ya. Sorry. Maaf Mas Jerry. Salutation Iya. tadi apa ya? Salutationnya nggak usah diisi. Oh, kosongin. Oh iya ya. Ya. Makasih Pak Jerry. Oke, sebelum lanjut ada lagi nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu nggak ada bapaknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah register, maka kita akan sampai di user home. Nanti kalau misalnya pertama sudah ada artikelnya, maka di sini nanti ada yang aktif. Tapi karena ini baru pertama, ini semua kosong masih. Jadi kita sebagai author, di sini yang aktif nggak ada, archive-nya juga kosong, gitu ya. Untuk tidak ada archive-nya, arsipnya nggak ada. Jadi kita pilih yang new submission karena kita baru mau memasukkan artikel. Kita klik new submission. Nah, di sini ini yang kemarin sudah dijelaskan pada saat kita pertemuan kedua, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi saja. Di submission checklist-nya kita cek semuanya di sini. Di submission checklist-nya kita cek semua. Ini copyright notice, silakan dibaca saja Bapak Ibu. Comment for editor. Jadi kita comment for editor. Berhubung di Lentera Sriwijaya ini gratis, jadi kita tidak ada waiver policy-nya. Jadi kalau ini mungkin nanti permohonan mohon untuk dapat diterbitkan pada bulan berapa atau pada edisi berapa, mungkin seperti itu. Ini terserah Bapak Ibu, terserah Ibu-ibu saja maunya comment for editor apa. Jadi mau apa namanya, request istilahnya, request untuk editornya maunya apa. Di sini diisi, kalau saya dikosongkan saja nggak apa-apa. Mau diisi boleh, dikosongkan boleh. Seperti tadi Bu Mary mungkin dia maunya yang terbit bulan 5 gitu ya Bu ya. Jadi di sini saja saya harap misalkan nah, volume 3 nomor 1 itu berarti edisi volume 3 nanti bulan 5. Volume 3 nomor 1-nya untuk tahun depan. Tapi tetap keputusannya ini ada di tim editor, kita tuh hanya request saja gitu. Oke, kalau sudah dicentang, yang penting itu dicentang semua ini. Jika sudah, maka kita save and continue. Kita simpan datanya. Iya, Ibu? Jadi ketinggalan ya. Sepertinya Ibu pakai 2 device ya, Bu ya? Pakai 2 alat ya? Ya, nggak apa-apa. Sampai mana Ibu Cairawati? Sampai registrasi tadi. Oh, registrasi. Coba mungkin gini aja. Ibu Cairawati bisa share screen nggak? Ya, lewat komputernya itu di bawah ada share screen tombol hijau. Nanti Ibu share saja. Di WA aja Pak. Oh, di WA. Oh, sudah. Berarti sudah masuk, Ibu.
Nanti di situ ada yang di bagian Lentera Sriwijaya yang paling atas Ibu, gini deh. Oke, di bagian sini. Nah, di bagian ini Lentera Sriwijaya Jurnal Ilmiah, di sampingnya ada new submission, Bu ya. Di baris yang ini, di ujung kanan ada new submission. Ya nggak, Bu ya? Ya udah. Oke, di baris ini author ada 0 aktif, 0 archive. Di sebelahnya ada new submission. Nah, diklik itu new submission yang warna biru, tanda kurung siku di situ. Ya, kalau sudah nanti akan masuk ke bagian checklist. Nanti dicentang saja semua checklistnya. Setelah dicentang semua checklistnya, baru di bawah ada save and register and save atau save and register, itu diklik. Setelah diklik nanti masuk ke step 2 yang ini. Pak Jerry, Ya, itu username sama email, username nama kita ya? ya nama kita. Oh, kalau disamain nama email nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya dia tidak membaca yang huruf @. Kalau email itu kan ada @-nya kan. Oh gitu. Terus untuk passwordnya harus beda sama password email berarti? Terserah, boleh beda, boleh sama, terserah. Oh, kalau password nggak masalah sama ya? Nggak masalah. Yang penting samanya itu ada password sama confirm password itu harus sama. Oh gitu. Untuk signature dikosongin tadi ya? Kosongin itu kalau kita udah punya tanda tangan digital. Tapi saya asumsinya tidak perlu juga lah, itu maksudnya tidak signifikan. Oh iya. Ya, saya coba dulu. Bisa. Nah, jadi setelah itu di-save. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini di bagian step 2-nya. Tapi mungkin Bu Erna tadi masih di bagian register ya, Bu Erna. Kita tunggu Bu Erna dulu deh, biar bareng-bareng. Oh, ada chat. Bentar. Kok chat saya ini nggak mau kebuka ya? Oh, jadi setelah step 1 di-save dulu ya? Gimana, Bu? Di-save dulu. Ya, di-save dulu. Step 1 di-save dulu. Itu step 2. Nah, ini sudah step 2. Uploading the submission. Jadi di sini kita akan mengupload artikel atau manuskrip yang Bapak Ibu punya. Misalkan submission file. Ini udah aja. Ya kita skip saja ini. Jadi upload submission, silakan klik choose file. Jadi kita cari filenya itu yang mana yang mau diupload. Yaitu artikelnya Bapak Ibu tadi maksudnya. Misalkan saya akan mengupload mana ya? Oke, saya sudah memilih filenya yang mau saya upload. Setelah saya choose file, kemudian pilih tadi filenya, nanti akan muncul tulisan nama filenya di sini. Misalkan artikel Cairawati atau artikel Mary. Kalau di sini saya form mahasiswa karena saya ngambilnya sembarang saja. Kemudian setelah muncul tulisannya di sini dan pastikan benar namanya, nama artikelnya benar, kita klik upload. Kalau misalnya dia sudah berubah jadi file name-nya sudah menjadi kode seperti ini, nah ini berarti sudah berhasil kalau untuk mengupload artikelnya. Jadi ini adalah kode artikel kita. Nama aslinya form mahasiswa 1.
Ini size-nya, kemudian date-nya sudah seperti ini, tanggalnya. Ada timestamp-nya ada di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, baru kita save and continue lagi. Setelah save and continue, baru kita masuk ke step 3, yaitu enter metadatanya. Ini adalah nama yang kita masukkan tadi, first name, middle name, kemudian last name, email kita. Nah, ini sudah kan? Baru di sini kita masukkan judul dan juga abstrak. Sorry, kita kembali dulu sini. Kalau misalnya ada Bapak Ibu kerjanya dalam tim atau lebih dari satu autor misalnya. Misalkan Bu Cairawati menulis artikelnya sama Bu Mary. Maka di sini kita bisa tambah autornya. Nah, kita bisa tambah autornya untuk memasukkan teman kita itu siapa. Kalau saya tadi misalkan saya masukin lagi Jerry. Affiliation-nya. Oke. Ini untuk memilih corresponding author, tapi nggak usah, biar aja ya kan. Oke, sudah? Kalau misalnya ada bertiga, berarti add author lagi dan seterusnya. Nah, di sini baru kita masukkan judul dan juga abstraknya. Jadi misalkan kita, ini sistemnya copy paste saja. Jadi silahkan misalkan dibuka artikelnya, kemudian copy paste. Misalkan judulnya ini. Saya judulnya Persepsi Guru Matematika Terhadap PTK. Kemudian abstraknya tinggal di copy paste dari artikel Bapak yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah, ini biasanya ada tujuannya, kemudian metode, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, biasanya di copy paste saja abstraknya, keywords-nya masukkan. Jadi misalkan ini PTK, guru matematika, ini kata kuncinya apa. Kemudian referensinya dimasukkan, referensi ini daftar pustakanya. Jadi daftar pustaka yang ada di artikel Bapak Ibu, silahkan di copy pastekan ke sini. Ini contoh saja. Oke. Misalkan sudah, referensi sudah masuk, habis di copy paste, baru kita save and continue lagi. Nah, setelah save and continue, kita masuk di sini, supplementary files. Supplementary files ini terserah Bapak Ibu saja masukkan apa. Biasanya di supplementary ini ada misalkan kalau Bapak Ibu pakai atau hasilnya, hasil penelitiannya, data mentah, atau misalkan mau mengupload LKPD-nya boleh, atau Bapak Ibu sudah melakukan uji Turnitin atau uji similaritas sendiri, maka Bapak Ibu memasukkan hasil uji similaritas di sini boleh, atau surat pernyataan tidak akan menerbitkan di tempat lain, uploadnya di sini juga. Jadi terserah Bapak Ibu saja. Kalau memang tidak ada file tambahannya, dikosongkan saja tidak apa-apa. Jadi saya kosongkan. Ya. Setelah abstrak tadi kemana lagi? Setelah abstrak, di bawah ada reference. Reference itu daftar pustakanya. Daftar pustakanya silahkan di copy pastekan di situ. Setelah itu? Oke, setelah itu langsung save and continue.
Sudah, Bapak Ibu? Oke, kalau sudah save and continue, kita masuk di step 4. Step 4 ini adalah mengupload suplementari. Suplementari ini artinya adalah file tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan uji similaritas, maka filenya bisa masukin sini. Atau Bapak Ibu mau memasukkan instrumennya misalkan, boleh diupload di sini juga. Atau surat pernyataan tidak akan menerbitkan di tempat lain, boleh masuk di sini juga. Nah, itu terserah. Tapi kalau misalnya tidak ada juga tidak apa-apa untuk supplementary files ini. Ini saya kosongkan saja. Kemudian saya klik save and continue langsung save and continue. Setelah saya klik save and continue, maka di sini untuk mengkonfirmasi bagian terakhir ini, mengkonfirmasi, kita lihat benar nggak nama filenya. Jangan-jangan tadi salah upload. Oh benar, saya mau mahasiswa 1 submission file, filenya ini, tanggal uploadnya ini. Kalau misalnya tadi ada memasukkan supplementary-nya juga, kalau tadi ada memasukkan suplementarinya juga, maka dilihat juga ada nama-nama suplementarinya di sini. Karena saya tidak memasukkan, maka tidak ada. Nah, setelah ini saya finish submission. Jadi sudah selesai kita mensubmit artikel kita di jurnal Lentera. Nih, sudah ada aktif submission-nya, sudah ada. Sudah aktif. Berarti kita sudah punya file di situ. Nanti tinggal diserahkan kepada tim editor dari Lentera Sriwijaya. Oke, misalkan saya akan switch menjadi editor. Bentar, saya logout dulu. Nah, di sini saya sekarang posisi saya editor. Saya mau lihat kira-kira tadi apakah sudah masuk artikel ibu-ibu sekalian. Nah, ini Roland Araiku sudah masuk persepsi guru matematika terhadap PTK. Yang ini contoh dari saya tadi. Kemudian Wati ini berarti Ibu Cairawati, ya Bu ya. Ibu Cairawati berarti sudah masuk juga submission-nya, meningkatkan kemampuan belajar melalui gaya belajar dan seterusnya. Coba saya lihat di sini. Nah, ini punya Ibu Cairawati. Mohon maaf Bu, Cairawati ini memang Caira Spasiwati atau Cairawati aja Bu, digabung. Ibu di mute Bu, sebentar. Digabung, Pak. Oh, digabung. Kalau digabung tuh berarti namanya harusnya tadi nama pertama langsung Cairawati, nama kedua juga Cairawati. Nanti bisa diubah metadatanya. Nanti Ibu metadatanya diubah sendiri aja. Gimana caranya? Sebentar Bu ya. Nanti kita bagian metadata itu. Oke, berarti yang sudah masuk punya Ibu Wati atau Ibu Cairawati. Yang lainnya belum masuk. Oke, coba saya switch dulu. Nah, kalau punya Ibu tadi, kan nama Cairawatinya harusnya Cairawati jadinya Bu ya. Jadi nanti dimasuk ke, Jadi kalau Ibu masuk di user home, diklik user home, kemudian di edit my profile. Nah, di sini masukin. Jadi first name-nya nanti Ibu tulisnya Cairawati. Iwatinya Cairawati juga. Last name-nya Cairawati juga. Misalkan kayak Pak Somakim itu kan namanya satu saja, berarti dia namanya nanti yang muncul adalah Somakim. Gitu. Oke, kalau sudah itu berarti langsung di save di sini. Di bawah, di save. Ya, saya lihat dulu ya, saya log out dari sini.
Mudahan berhasil. Oh, belum berhasil. Ibu sudah di-save tadi, Bu? Nah, submitternya sudah masuk Cairawati, Bu. Submitternya udah masuk Cairawati. Mungkin autorsnya nanti bisa, nggak apa-apa, autorsnya nanti bisa diganti lagi. Sebentar, coba. Mana ngubah metadata? Nggak apa-apa, Bu. Nanti yang penting di artikelnya aja namanya Cairawati, nggak apa-apa. Tapi kemarin tadi kan username-nya udah benar, udah Cairawati. Nah, berarti yang masuk baru Ibu Cairawati. Nah, ini. Jadi abstraknya sudah masuk, Inggris, Indonesia, daftar pustakanya juga sudah masuk di sini. Indeksnya sudah, keywordsnya sudah, judulnya ini. Oke, nanti ini akan diserahkan ke editor jurnal untuk penerbitannya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan rajin-rajin cek untuk akunnya di Jurnal Lentera. Kalau seandainya nanti ada hasil reviewnya, jadi silakan direvisi dulu artikelnya, baru nanti setelah revisi akan masuk lagi. Nah, kalau sekarang belum bisa memberikan petunjuk karena revisinya belum ada dan belum dilakukan, nanti pada saat sudah revisi, sudah dapat hasil revisi, kemudian revisi sudah dilakukan, nanti silakan hubungi saya lagi untuk kita mengupload lagi hasil revisinya. Karena agak lumayan berbeda daripada mengsubmit yang sekarang. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Caranya apa jadi? Caranya untuk kita melihat tadi. Assalamualaikum. Melihat apa? Oh, ada telepon. Melihat apa, Bu? Oh, ibunya lagi terima telepon ya? Ya, gimana, Bu? Melihat maksudnya kan diterima atau enggaknya, di-review atau enggak. Dilihat apanya, Bu? Sorry. Jadi kan kita sudah upload ini. Nah, kita mau lihat hasil reviewnya di mana. Nanti hasil reviewnya belum ada kalau sekarang, kalau hasil reviewnya, karena belum diperiksa sama reviewer. Nanti untuk melihat hasil reviewnya ada di halaman depan ini. Nanti ada pemberitahuannya, biasanya akan dikirim lewat email juga. Selain lewat akun, akan dikirim email juga. Baik. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau memang tadi sudah terlewat istilahnya, ketinggalan, nanti ini akan saya upload di YouTube, silahkan disaksikan lagi.